Ada orang yang gajinya besar, tapi hatinya tetap gelisah. Ada juga yang uangnya pas-pasan, tapi bisa tidur nyenyak tanpa beban. Apa rahasianya? Di video ini kita akan bahas 10 cara sederhana supaya hati tetap tenang, walau isi dompet nggak seberapa. Yuk, kita kupas satu persatu. Seringkali hati kita jadi gelisah, bukan karena benar-benar kekurangan uang, tapi karena salah menggunakannya. Kita lebih dulu menuruti keinginan, padahal kebutuhan utama belum terpenuhi. Bayangin, baru gajian, langsung tergoda diskon sepatu, atau makan di cafe hits. Sementara tagihan listrik, cicilan, bahkan belanja dapur, belum aman. Akhirnya, uang habis, hati resah. Kalau mau hati lebih tenang, belajarlah pelan-pelan membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan sesaat. Boleh sesekali memanjakan diri, tapi jangan sampai mengorbankan hal penting. Triknya sederhana, sebelum membeli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau nggak beli ini, hidup saya tetap jalan nggak? Kalau jawabannya iya, berarti itu cuma keinginan. Dengan membiasakan diri memilah seperti ini, kita bisa hidup lebih teratur, nggak gampang kalap, dan dompet pun lebih terkendali. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki. Sampai lupa, ada begitu banyak hal kecil yang patut disyukuri. Pagi bisa bangun dengan badan sehat, itu rezeki. Bisa sarapan sederhana bersama keluarga, itu nikmat. Punya waktu istirahat sebentar di tengah kesibukan, itu karunia yang sering terlewat. Masalahnya, kita sering menganggap semua itu biasa. Padahal, ada orang lain di luar sana yang mungkin merindukan hal-hal sederhana itu. Dengan belajar bersyukur pada hal kecil, hati jadi lebih ringan. Kita sadar, kebahagiaan nggak selalu datang dari hal besar atau mahal, tapi dari cara kita memandang hidup. Syukur itu ibarat obat penenang alami. Nggak perlu bayar, tapi efeknya luar biasa. Semakin sering kita bersyukur, semakin kuat hati menghadapi keterbatasan. Sumber keresahan paling cepat, membandingkan diri dengan orang lain. Coba perhatikan, berapa kali hati jadi panas setelah buka media sosial? Teman liburan ke luar negeri, tetangga baru beli motor, kenalan posting gadget terbaru. Sementara kita masih mikirin uang buat kebutuhan harian. Rasanya hidup nggak adil. Padahal, yang terlihat di luar seringkali hanya panggung orang lain, bukan seluruh cerita hidupnya. Kita nggak tahu, apakah di balik senyum dan barang mewah itu, ada hutang, masalah, kekhawatiran yang disembunyikan. Membandingkan diri hanya bikin hati makin lelah. Kalau ingin tenang, fokuslah pada perjalananmu sendiri. Rayakan pencapaian kecil, syukuri apa yang ada, dan lihat keberhasilan orang lain sebagai motivasi, bukan beban. Hidup setiap orang punya waktunya masing-masing. Dengan berhenti membandingkan, kita bisa menikmati langkah kita sendiri dengan lebih damai. Banyak orang salah paham dengan kata sederhana. Ada yang mengira sederhana sama dengan miskin. Padahal tidak begitu. Sederhana itu soal gaya hidup, tahu batas, tahu prioritas, dan bisa menikmati apa yang ada tanpa harus berlebihan. Contohnya, lebih memilih masak sendiri daripada tiap hari makan di luar, atau menunda membeli barang baru sampai yang lama benar-benar rusak. Hidup sederhana justru membuat hati lebih tenang. Kita nggak perlu pusing memikirkan cicilan barang-barang yang sebenarnya nggak penting. Kita juga nggak harus terus-menerus mengejar validasi dari orang lain. Dengan gaya hidup sederhana, kita belajar menikmati esensi hidup. Makan cukup, tidur nyenyak, dan punya waktu berkualitas bersama orang tercinta. Coba pikir, apa gunanya hidup bergelimang barang, tapi hati penuh kekhawatiran? Hidup sederhana itu bukan soal seberapa sedikit yang kita punya, tapi seberapa besar kita bisa merasa cukup. Banyak orang minder karena pekerjaannya dianggap rendah atau gajinya kecil. Padahal, tidak ada pekerjaan yang hina selama dikerjakan dengan jujur. Kerja halal, walau hasilnya pas-pasan, jauh lebih menenangkan daripada punya banyak uang tapi diperoleh dengan cara yang salah. Ingat, semua orang besar juga pernah memulai dari bawah. Pedagang sukses dulu mungkin hanya berjualan di kaki lima. Pebisnis besar dulunya bisa jadi hanya karyawan biasa.
Yang membuat mereka berhasil bukan keberuntungan semata, tapi konsistensi, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan. Kalau kita masih di titik awal, jangan merasa rendah diri. Nikmati prosesnya, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar. Lebih baik bangga dengan pencapaian jujur dari nol daripada hidup berpura-pura di atas utang atau hasil curang. Hati jadi jauh lebih tenang saat kita tahu apa yang kita miliki adalah hasil keringat sendiri. Hutang adalah salah satu penyebab hati tidak tenang. Awalnya terasa ringan, tapi lama-lama bisa jadi beban berat. Apalagi kalau berhutang bukan untuk kebutuhan pokok, melainkan demi gaya hidup. Sekadar ikut tren, biar terlihat keren di mata orang lain. Hutang seperti ini justru sering membuat kita semakin terjebak. Kalau memang terpaksa berhutang, pastikan alasannya benar-benar mendesak. Misalnya untuk kesehatan atau kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda. Dan yang paling penting, buat rencana jelas untuk melunasinya. Sisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilan dan jangan menambah hutang baru sebelum yang lama selesai. Ingat, hidup tanpa hutang terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi was-was setiap kali ada telepon masuk atau pesan dari penagih. Mengelola hutang dengan bijak bukan hanya soal uang, tapi juga soal menjaga ketenangan pikiran. Dengan begitu, meskipun dompet pas-pasan, hati tetap bisa merasa lega. Uang memang penting, tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Banyak hal sederhana yang bisa membuat hati tenang tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Berjalan sore menikmati udara segar, bercengkrama dengan keluarga, nonton film favorit di rumah, atau sekadar membaca buku yang kita suka. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang harus dibeli untuk merasa bahagia. Padahal kebahagiaan bisa hadir lewat pengalaman, hubungan, dan rasa syukur. Bahkan, senyum tulus dari orang terdekat kadang lebih berharga daripada barang mahal. Ketika kita mulai melatih diri untuk menemukan kebahagiaan di luar uang, hati jadi lebih damai. Kita tidak mudah iri atau gelisah ketika melihat orang lain punya lebih banyak. Justru kita bisa merasa kaya dengan cara lain, kaya waktu bersama keluarga, kaya pengalaman, dan kaya tawa. Inilah kunci ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol, termasuk soal rezeki. Kita bisa bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tidak selalu sesuai harapan. Di titik inilah, ikhlas menjadi penting. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima kenyataan setelah berusaha maksimal. Ikhlas membuat hati jauh lebih tenang. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan atau kecemasan berlebihan. Kita bisa melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran. Justru dengan ikhlas, langkah kita jadi lebih ringan untuk terus maju. Kadang, ketenangan datang bukan karena semua masalah selesai, tapi karena hati sudah siap menerima apapun hasilnya. Belajar ikhlas memang tidak mudah, tapi semakin sering kita melatihnya, semakin damai hidup terasa. Ingat, hati yang ikhlas akan menemukan ketenangan, bahkan di tengah keterbatasan. Dompet pas-pasan bukan berarti kita miskin sepenuhnya. Masih ada harta lain yang bisa kita kelola, waktu. Sayangnya, banyak orang justru menyia-nyiakannya, habis untuk hal yang tidak membawa manfaat. Akhirnya, waktu terbuang, hati pun menyesal. Coba pikir, berapa banyak waktu hilang hanya untuk mengeluh atau sibuk membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial. Padahal, kalau waktu itu dipakai untuk belajar keterampilan baru, membangun relasi, atau mengembangkan diri, hasilnya bisa membuka peluang rezeki di masa depan. Menggunakan waktu dengan bijak berarti menanam sesuatu hari ini untuk dipetik besok. Bisa berupa ilmu, bisa berupa pengalaman, atau jaringan pertemanan. Dengan cara ini, meskipun dompet terbatas, hati tetap tenang. Karena kita tahu, sedang berproses ke arah yang lebih baik. Banyak kegelisahan muncul karena kita merasa kekurangan. Padahal, setiap orang sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Percaya bahwa rezeki sudah diatur bukan berarti kita duduk diam, tapi yakin
Hasil terbaik akan datang setelah usaha. Keyakinan ini membuat hati lebih tenang. Kita tidak perlu iri melihat orang lain yang tampak lebih mapan. Karena kita tahu, setiap orang punya jalan dan waktunya sendiri. Kita juga tidak lagi merasa putus asa ketika hasil belum sesuai harapan. Karena percaya, ada rencana yang lebih baik. Hidup memang penuh misteri. Tapi dengan percaya pada ketetapan Tuhan, hati menjadi lapang. Kita bisa berjalan lebih ringan, tidak terbebani oleh rasa takut akan masa depan. Percaya pada rezeki membuat kita lebih tenang, meski isi dompet tidak seberapa. Pada akhirnya, hati yang tenang bukan datang dari seberapa tebal dompet kita, tapi dari cara kita menyikapi hidup. Orang yang penuh syukur dan tahu batas justru bisa lebih bahagia daripada orang kaya yang tidak pernah merasa cukup. Hidup sederhana, belajar ikhlas, mengelola waktu, dan percaya bahwa rezeki sudah diatur. Itulah kunci untuk menjalani hidup dengan damai. Semoga 10 rahasia tadi bisa jadi pengingat dan penyemangat buat kita semua. Kalau masih penasaran dengan versi lengkap atau ingin baca intisarinya, langsung saja mampir ke website lewat link di kolom komentar.